Saudara Rudy Soik diberhentikan dengan tidak hormat hanya karena mengungkapkan pelaku pengusaha hitam yang menjual beli BBM subsidi. Ini pengkhianatan terhadap rakyat sebetulnya. Kalau saya ingat Rudy Soik, saya ingat TPPO ini. Itulah sebabnya saya membantu penuh saudara Rudy Soik ini untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan utama di daerah NTT ini. Jadi Rudy Soik adalah simbol bagi masyarakat NTT, sebuah provinsi yang dikenal paling miskin, terkebelakang, bahkan pernah dituding sebagai provinsi yang paling miskin. Oleh sebab itu, kalau saudara Rudy Soik pada saat ini diperlakukan dalam tanda kutip tidak manusiawi, maka tidak aneh kalau segenap tokoh di NTT angkat bicara soal ini. Apa betul saudara Rudy Soik melakukan hal-hal yang dituduhkan kepadanya? Saya ingat 15 tahun silam, saudara Rudy Soik juga dijebloskan ke bui hanya untuk membela kasus TPPO ini. Dan saat itu saya juga menjadi anggota Dewan di Komisi 3. Dengan penuh keberanian saya mengunjungi saudara Rudy Soik di hutan Kupang kala itu. Ketika tidak ada yang berani mengunjungi Rudy Soik, saya datang ketemu beliau di hutan. Saya masih ingat Rudy Soik mencium tangan saya, Pak Ketua. Saya bilang, mengapa kau cium tangan saya? Kaulah Tuhan bagi saya, kata dia. Karena pada saat ini, dikala saya susah, Bapak datang ketemu saya. Itulah awal saya kenal Rudy Soik ini. Dan saya sampaikan, lanjutkanlah perjuanganmu. Bongkar ini pelaku-pelaku TPPO di NTT. Dan menurut Rudy Soik pada saat itu, TPPO di NTT ini tidak mungkin tumbuh kalau tidak ada backing-backingnya. Dan backingnya itu ada di mana? Backingnya ada di aparat penegak hukum. Itu katanya Rudy Soik pada saat ini. Ketiga, masalah pemecatan terhadap saudara Rudy Soik hanya karena ada kesalahan dalam penanganan kasus BBM yang diduga melibatkan pengusaha hitam setempat dan ditengarai bekerja sama dengan pejabat di lingkungan Polda, yang kemudian dia dihadapkan pada sidang kode etik. Saya sampai saat ini tidak masuk di akal. Belum masuk di akal saya, Pak Kapolda. Saking tidak masuk akalnya saya menduga-duga, ada apa sebetulnya ini? Ada apa sebetulnya ini? Kok kalaupun ada kesalahan yang dilakukan saudara Rudy Soik di situ, apakah setimpal hukuman yang dijatuhkan kepadanya? Oleh sebab itu Pak Kapolda, saya melacak-lacak ini. Ini kayaknya ada sesuatu di balik ini. Ada masalah di balik ini. Masalah itu saya temukan. Apa yang saya temukan? Yang saya temukan adalah orang yang dulu memasukkan Rudy Soik ke bui kasus TPPO ini ada di Polda NTT ini. Saya duga ini adalah balas dendam. Sayang, Pak Kapolda, saya kenal Pak Kapolda ini, orang yang sangat bijak. Baru datang ke NTT juga. Mungkin tidak kenal situasi di NTT ini. Saya duga Pak Kapolda ini dikerjain oleh anak buahnya hanya untuk menghukum saudara Rudy Soik. Mengapa? Anda masuk akal ini Pak Kapolda? Pemaparan soal kasus BBM ini. Kok sampai dia dipecat begitu? Benar aja lah. Masa nggak ada lagi yang lebih bijak lagi? Oleh sebab itu, pimpinan, saya sebetulnya sangat sayang pimpinan tertinggi institusi Polda di provinsi sampai dipanggil ke pusat begini, hanya untuk mempertanggungjawabkan sebuah kekeliruan yang saya lihat tidak masuk di akal.
Kecuali kalau Pak Kapolda mau membela anak buah, Bapak punya anak buah. Sayang Pak Kapolda ini. Diadili di sini. Dipermalukan di sini. Apa tidak ada lagi cara lain yang lebih bijak untuk menangani masalah ini? Selain soal TPPO tadi. Belum cukup masuk di akal sehat publik, Saudara Rudy Soik diberhentikan dengan tidak hormat. Hanya karena mengungkapkan pelaku pengusaha hitam yang menjual beli BBM subsidi. Ini pengkhianatan terhadap rakyat sebetulnya. Oleh sebab itu mestinya harapan kami Pak Kapolda berada di posisi Rudy Soik untuk membuka dan menyelesaikan kasus BBM ilegal ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hanya satu kata, memalukan. Memalukan. 15 tahun lalu Rudy Soik bongkar kasus TPPO, dia yang dibui. Hari ini Rudy Soik bongkar mafia BBM, dia yang dipecat. Apa yang terjadi dengan kepolisian kita ini? Jelas-jelas ya, jelas-jelas ini bukan soal kode etik. Kode etik pekerjaan ya. Ini bukan soal kode etik pekerjaan, apa yang dilakukan oleh Rudy Soik. Tetapi ini soal kode etik terhadap pimpinan, atau kode etik terhadap teman yang lebih berkuasa. Menurut saya. Ya. Kenapa demikian? Sudah jelas-jelas di masa persidangan kode etik. Si tersangka itu yang ditangkap oleh Rudy Soik itu mengatakan bahwa ada setoran sebesar sekian juta ke institusi dia. Nah, bagaimana untuk menutupi hal ini? Jelas orang yang membongkar hal itu harus segera dalam tanda petik dilenyapkan. Ini dia dipecat. Jadi kalau dia sudah dipecat, dia tidak berkuasa lagi untuk bicara di sana. Ya, jelas. TPPO dia dibui. Ini kasus BBM ilegal atau BBM bersubsidi yang dicuri. Dia kasih polis lain, dia yang dipecat. Katanya melanggar kode etik. Kode etik dalam melakukan tugas-tugasnya. Ya. Nyatanya apa? Nyatanya apa? Ada yang terbongkar di sana. Itu tadi yang saya bilang itu, bahwa si pelaku ini telah menyetorkan sejumlah uang kepada institusinya Rudy Soik. Gede lagi. Dan barang tentu bukan hanya satu kali itu saja, ya kan? Nah, kemudian yang terjadi sekarang ini di NTT, setelah kasus Rudy Soik ini menjadi viral, BBM di NTT itu lancar. BBM di NTT itu lancar. Terus, apakah itu bukan sesuatu bukti? Ya? Apakah BBM yang lancar itu bukanlah sesuatu bukti yang menandakan bahwa memang ini bukan soal perkara kode etik. Ini perkara penggelapan. Penggelapan maksudnya pencurian atau apalah itu. Pokoknya BBM subsidi itu dipakai pada yang tidak semestinya. Ditimbun, ya kan? Nah, dan bisa kita lihatlah di berita-berita seperti apa prosesnya, bahwa ketika polis lain diberikan drum-drum itu kan sudah kosong, dan ada pengakuan di sana bahwa semua sudah dikirimkan dan dana juga sudah disetor. Nah, untuk mengantisipasi hal ini supaya jangan terbongkar, ya orang yang membongkar itu harus segera dilenyapkan. Dan ternyata siapa backing daripada mafia BBM ini? Posisinya ada di atas atau lebih tinggi daripada Rudy Soik. Ya. Jadi hukum itu tumpul ke atas, tumpul tajam ke bawah. Itu yang terjadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, masa sekelas Kapolda Bintang 2 tidak bisa menganalisa hal ini?
tidak mengenal anak buahnya seperti apa, ya. Komisi 3 aja paham. Komisi 3 aja paham, mengerti akan peristiwa ini. Masa polisi tidak mengerti akan peristiwa ini? Jelas ya. Kenapa tidak mengerti? Karena ya itulah, ya kan? Karena itulah itu. Ada backingan katanya kan? Ada backingan daripada mereka itu. Dan Beni Kaharman juga bilang tadi bahwa yang menjarakan Rudi Soik pada saat kasus TPPO, orang itu ada di Polda NTT juga saat ini. Tolong ya Pak Kapolda, tolong Pak Kapolda, ya, jangan melihat pangkat, Pak. Lihatlah kasusnya seperti apa. Jangan seperti kasus-kasus yang terjadi, ya, seperti Jenderal Sambo ketika dia memberikan alasan, bercerita, semua langsung percaya, langsung konferensi pers lah, humas dan segala macam menyatakan bahwa peristiwa Brigadir J seperti ini bla bla bla. Nyatanya tidak, nyatanya jauh panggang dari api. Jadi Pak ya, jangan percaya dulu dengan pangkat yang tinggi itu Pak. Anda ini seorang jenderal bintang 2 ya. Tolong selidiki kasusnya. Selidiki kenapa begitu cepat dipecat, kode etik apa. Kenapa bisa tiba-tiba si Rudi Soik itu juga bisa dirazia di tempat makan itu, katanya karaoke. Tolong Pak. Ini demi nama baik Bapak sendiri. Malulah dipanggil ke mana itu, ke DPR Komisi 3 ya, malu Pak dipanggil, bukan dipanggil untuk sebuah kebenaran tapi kejelekan sebuah institusi.